saya diberi kewenangan untuk melakukan eksternal hubungan keluar dengan semua pihak. Itu tugas saya itu sebagai wakil pemimpin redaksi. Pemimpin umum tidak mau diganggu, apalagi pemimpin redaksi UKM Kuri. Mereka itu tidak mau diganggu-ganggu. Mereka pada fokus pada isi penerbitan. Ada satu lagi tugas yang kalau sekarang kita sering lihat Pak Kambi muat juga sejak awal terbit itu sudah pekerjaan saya. Setiap pagi saya baca itu surat kabar Tribun dari judul sampai isinya. Kemudian tugas saya harus membuat koreksi-koreksian. Sesudah saya koreksi apa saya bikin? Itu surat kabar ditempel di dinding. Jadi semua wartawan yang masuk langsung lihat ini apa kesalahan Anda semua itu. Pak Ronald adalah orang pertama juga yang memberikan pelatihan jurnalistik saat saya pertama kali bergabung di Tribun Timur di akhir November 2016. Dia juga adalah sosok orang tua yang selalu menyapa, paling ramah, bahkan kadang saya tidak enak kalau misalnya pas masuk di kantor Pak Ronald yang duluan menyapa. Sukma apa kabar gitu-gitu. Jadi setelah Pak Ronald keluar dari sini ya pasti tidak lagi yang menyapa kita duluan kalau misalnya saya masuk kantor atau pas masuk ke redaksi. Makasih Pak Ronald. Selamat Purna Bakti. Dan Pak Ronald ini adalah guru pertama kita kalau di Tribun karena beliau yang pertama kali mengajar kita soal dasar-dasar jurnalistik. Pak Ronald ini adalah orang yang sangat berbahagia juga ketika kita punya prestasi di sini, baik secara pribadi seperti saya Hasim maupun prestasi untuk Tribun Timur. Menurut saya Pak Ronald panutan saya dari segi kesehatan. Karena di usianya yang sudah umur 80 masih tetap sehat. Perlu mungkin Pak Ronald sharing tips-tipsnya untuk kita supaya bisa sehat. Itu saja. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ronald yang telah mengajarkan kita terkait dasar-dasar jurnalistik. Ada yang satu momentum yang sangat berkesan dengan Pak Ronald itu ketika ada satu berita saya waktu itu saya meliput public service dan ada salah seorang guru dia datang ke kantor kita dan saya dicari sama guru itu dan waktu itu karena saya takut juga karena guru itu dia bawa massa dan untung ada Pak Ronald. Untungnya ada Pak Ronald. Andai tidak ada Pak Ronald waktu maka habislah saya. Terima kasih Pak Ronald. Kepada Pak Ronald, kalau saya paling berkesan mungkin saya reporter paling sering sama Pak Ronald karena dulu menangani halaman Tribun School. Jadi sering ada kunjungan, Pak Ronald itu selalu menemani dan yang saya pelajari dari semua cerita itu ceritanya selalu sama dan selalu ada baru, itu yang penting. Ya, betul ini orangnya konsisten, terus informatif juga, terus ngajarin kita gimana caranya jadi manusia on time kalau kita jadi karyawan. Itu yang saya pelajari dari Pak Ronald. Selamat Purna Pak Ronald, sehat-sehat, bahagia. Selamat Natal juga. Terima kasih Pak Ronald atas kerjanya di Tribun Timur. Semoga sehat selalu. Kalau saya dengan Pak Ronald itu setiap saya datang ke kantor terus dia ada di bawah pasti saya tanya ada tamu Pak karena kan kita sudah tahu pasti setelah ada tamu Pak Ronald yang menghandle Pak begitu. Jadi kalau tidak ada Pak Ronald kita kelabakan siapa terima tamu siapa jadi saling tunjuk begitu jadi kita pusing. Jadi kalau ada Pak Ronald aman. Terus yang kedua itu pola hidupnya Pak Ronald. Pak Ronald itu dia selalu minum air hangat, dia enggak minum air es. Mungkin itu juga salah satu tips beliau ini tetap sehat kan. Pak Ronald sering jalan kaki saya lihat. Jalan kaki. Mungkin kalau jarak dekat dia tuh enggak moji kayak naik Gojek atau segala macam. Jadi terima kasih Pak Ronald atas pengajarannya. Apa kesan-pesanmu? Kesanku Pak Ronald memang cocok untuk selalu ada untuk menjelaskan sejarah-sejarah dari Tribun Timur. Mulai dari pertama terbit
dari yang harus koran terus berpindah ke digital seperti sekarang. Word. Ya menurut saya memang setiap ada tamu juga itu kita memang butuh penjelasan sejarah Tribun dan Paronal sudah mempunyai itu. Kalau Paronal sama tadi disampaikan teman-teman, filternya orang di Tribun dulu harus melewati pintunya Paronal, ketok dulu halo. Nah, meskipun saya hampir 4 tahun terakhir di Tribun Suka, ya tidak terlepas juga dari hinaannya Paronal. Bahasa kita dulu kalau Paronal itu orang tuanya Tribun Timur, rem-remnya anak-anak kan. Oh, jadi kalau sudah semakin kencang Paronal yang rem-rem si Kede kalau terima kasih banyak Paronal. Banyak kader-kader Paronal sekarang tidak hanya di Tribun Timur, sudah ada di Sultra Pak, ada juga di Sulawesi Barat. Jadi sudah melanglang buana kemana-mana. Terima kasih banyak Paronal atas Sudir lagi. Selamat Pak sudah memasuki usia pensiun, bahagia selalu. Dan jangan lupa datang ke sini jalan-jalan. Ya. Kesannya apa Setelah tentang tidak ada Paronal? Bapak, siapa yang kalau ada tamu? Kalau saya Paronal di setiap pagi, kalau saya datang pagi, pasti beliau menyapa saya, selamat pagi Pak Rahman. Kemudian saya selalu ingin dengan beliau itu yang kesehatannya. Itu yang selalu saya lakukan sama dia. Di usia yang ke-8 beliau masih selalu sehat, rambutnya selalu rapi, tidak pernah kusut. Itu saya berikan sama beliau. Kemudian selalu segar beliau. Kemudian kalau ada beliau, saya tidak perlu pusing, cari dulu, siapa yang mau terima tamu? Gitu kadang kalau saya, Rahman cari dulu tamu, siapa mau terima? Biasa dalam siapa jangan saya sibuk. Cari tamu dulu. Siapa yang mau terima tamu ini kalau ada tamu? Kalau begitu, kalau ada beliau aman, saya tidak perlu pusing. Jadi selamat Purna sehat selalu dan ya semoga sehat selalu. Yang saya kenal dari Paronal itu sosok yang semangatnya tidak pernah pudar. Itulah menjadi dasar saya sampai hari ini untuk gaspol di online. Adalah saya. Siasati Paronal. Baik, kesan saya tentang Pak Ronald ini mengajarkan tepat waktu. Pernah suatu ketika petingginya PKS Salim Jupri Assegaf, kalau nggak salah namanya, orang di paling atas tingkatnya PKS berkunjung ke sini. Saya sampaikan ke kantor bahwa mau berkunjung jam 8. Waktu saya datang sebelum jam 8 ternyata Pak Ronald sudah lebih dulu datang. Setiap pernah juga ada Abu Bakar Wasahua agenda berkunjung ke sini jam 8 karena saya temani Pak Ronald ke sini. Saya datang sebelum jam 8, ternyata Pak Ronald selalu lebih dulu datang dan mengajarkan tepat waktu. Begitupun bukan hanya dari petinggi-petinggi, begitupun kalau misalnya mahasiswa datang, Pak Ronald juga selalu lebih dulu datang. Jika saya misalnya ditugaskan menjemput tamu, jadi itu yang saya pelajari dari Pak Ronald, mengajarkan disiplin tepat waktu. Walaupun kita yang lebih muda, ternyata Pak Ronald yang lebih cepat kalau soal agenda. Terus terima kasih atas semua hal yang sudah diberikan untuk Tribun. Terus kesan saya untuk Pak Ronald mungkin yang saat menerima tamu itu saya tahu persis bahwa Pak Ronald tidak pernah membeda-bedakan. Tamu yang berkunjung ke Tribun itu biasanya ada dari kalangan mahasiswa, bahkan siswa, sampai ke petinggi perusahaan, anak. Itu Pak Ronald selalu menerima dengan semangat yang sama, dengan cerita yang sama, dengan pembawaan yang sama, tidak ada yang dibedakan. Itu mungkin salah satu nilai yang terus teringat untuk saya, dan mudah-mudahan besok-besok selanjutnya itu menjadi pegangan untuk kami di Tribun. Terima kasih. Mongin Sidi dan Jenderal M. Yusuf 10 September 2004. Nah, ini Pak Ron. Iya. Ini tulisan pertama yang menghiasi blog saya, Pak. Saya bikin blog pertama itu mengupload tulisannya Pak Ronald di Tribun Timur edisi 10 September 2004. Jenderal M. Yusuf itu meninggal 9 September. Nah, ini leadnya saya suka sekali. Belum pernah ada macet di jalan-jalan Makassar seperti saat Jenderal M. Yusuf meninggal dunia 9 September 2004.
Wah, itu. Dan itu dia menulis langsung nih, rakyat punya cerita sendiri, menghormati orang-orang yang pantas dihormati. Itu linknya Pak Ronald. Dan itulah kesan pertama saya bahwa Pak Ronald ini ingatannya masih kuat ya, tulisannya masih seperti yang dulu, tidak ada perubahan. Mungkin kalau dia menjadi editor, bayangan saya dia nggak menulis tajuk rencana, dia menulis jadi editor. Bayangan saya kita tidak perlu belajar lagi meaningful atau apa gitu, kontekstual tulisannya gitu. Ini mungkin karya jurnalistik dia yang 2004 ya, waktu itu kita 5 bulan setelah Tribun terbit Februari dia menulis ini. Halo, apa kabar? Itulah kata-kata Pak Ronald setiap beliau bertemu saya. Pak Ronald ini selalu menyapa duluan. Itu yang tidak bisa saya lupa. Dan biasanya kalau Pak Ronald bertanya, ada katamu hari ini atau siapa narasumber podcast hari ini, itulah yang selalu diingatkan oleh Pak Ronald. Jadi menurut saya Pak Ronald sangat care kepada kita semua dan pekerjaan kita. Selamat Purna Bakti Pak Ronald, sehat selalu dan selalu memberi semangat kepada. Terima kasih Pak Ronald. Kalau dari saya itu yang mungkin harus dicontoh dari Pak Ronald adalah semangatnya yang tidak bisa, yang susah sekali dicontoh di zaman sekarang. Apalagi Pak Ronald ini telah banyak berkontribusi, mendapatkan penghargaan juga untuk Tribun Timur, dan yang memberikan selalu cerita sama ke tamu-tamu. tidak bisa saya lupa. Anak TK sampai profesor dikasih gitu ya. Jadi kalau saya terima kasih Pak Ronald, itu yang paling saya ingat ketika Pak Ronald selalu menyapa, apalagi kalau ada serbu-serbu apa. Jadi terima kasih Pak Ronald. Di sini saya mewakili teman-teman meminta maaf. Terus tenang, mana Miliwan? Miliwan itu. Miliwan paling banyak dosanya. Selalu memperagakan cara bicaranya. Mana Diwan? Panggil Diwan dulu. Paling banyak Biasanya Diwan itu yang teman-teman terungkap ini, mungkin itu hanyalah candaan Pak Ronald, jangan diambil tapi taruh kamera di sini. Kemudian tadi malam semenjak bilang Pak Ronald sudah tidak anu, teman-teman lihat pusing, wih siapa yang kerjaan ini salam Tribun. Tunjuk kalau dari sendiri. Ya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Selamat Purna Bakti Pak Ronald dan selamat Natal. 22 tahun bersama. Yang pertama yang saya ingat itu Labiri. Siapa yang tidur di Abbas yang tidur di ruangannya Pak Ronald. Bukan Pak Ronald yang marah, tapi Pak Ronald yang minta maaf. Kenapa bisa? Bagaimana ceritanya? Kan anak-anak nginap di ruangannya Pak Ronald. Pak Ronald datang pagi-pagi, dia masih tidur. Minta maaf Pak Ronald, bukan zaman. Kedua, Pak Ronald ini seperti Tribun. Dia spirit baru, semangat baru terus. Yang ketiga, kemarin terakhir saya minta Pak Ronald bayangkan dia datang hari Minggu terima tamu Pak. Iya, saya Minggu. Itu saya terima kasih Pak Ronald. Kemarin dan katanya sudah tidak masuk lagi. Langsung saya berkelak sama hati saya belum sempat minta maaf. Saya paling banyak dosa sama Pak Ronald. Contoh dosa apa? Contoh dosa. Setiap Pak Ronald sudah terima tamu saya memperagakan cara.
pentahelix, bagaimana Tribun Timur didirikan awalnya, seperti itu semua saya hafal. Video kayak gini. Tidak bisa, begini saya juga maafkan lagi. Semoga ilmu-ilmu yang Pak Ronald berikan akan menjadi amal selanjutnya. Praktekkan dulu. Orang nggak pernah sholat Jumat. Ya itu setiap hari saya canda aku setiap hari dan dia tidak pernah tersinggung. Paron kamu nggak bisa sholat Jumat. Tidak pernah dia tersinggung sama sekali. Terima kasih Paron, so jadi hiburan juga. Terus yang selanjutnya nih Paron tadi yang bilang Kak Budi, dia datang Sabtu dan Minggu kepala harusnya dia libur. Itu kalau ada agenda itu pasti dia datang. Sama yang ketiga adalah Paron itu adalah wajahnya Tribun sebenarnya gini. Misalnya kan kita selama ini kalau datang kita kan pakai baju kaos, pakai baju sandal jepit, biasanya kasil, biasanya tahu. Jadi kayak tidak formal, kayak tidak menghargai orang begitu tanda kutip ya. Apalagi kalau saya datang tuh misalnya dia bilang, ini siapa yang datang pakai baju-baju kayak baju tidur Ji. Tapi datang Pak Ronald dengan rapi, ganteng, kacamata dan iya umur juga kan beda. Kalau misalnya dia datang, assalamualaikum ya, dia udah merasa orang merasa lebih dihargai gitu loh. Thank you Pak Ron, selamat Natal, ada lagi Pak. Ada satu lagi yang sering sebut ke saya, tidak panggil Pak Ronald, Papi. Oh, panggil Papi, Pak. Baik sekali lah. Dia di jalan, pasti dia menyapa duluan. Dia nggak lihat dia atau apa. Pernah satu kali saya kira ini Pak Ronald nggak bisa marah. Tapi pas saya masuk, saya dengar dia menelpon dan bentar-bentar. Siapa yang ditelepon itu Pak dimarahin? Orang di rumah. Sebelumnya selamat Natal. Semoga tambah sejahtera. Di awal saya di Tribun Timur, saya pernah malu sekali sama Pak Ron. Saya lihat di Jalan Bajigao, jalan kaki menuju kantor, saya mau jemput. Saya mau bonceng motor tapi ditolak sama Pak Ronald. Awalnya saya tersinggung kok Pak Ronald tidak mau naik motor saya. Ternyata lama-lama ternyata Pak Ronald memang hobinya jalan kaki. Itu salah satu resepnya beliau sehingga tetap bugar di usianya sampai sekarang. Terima kasih banyak Pak Ronald sudah memberi kami banyak teladan seperti pepatah bahwa contoh terbaik itu adalah teladan, tidak perlu berkata-kata, cukup kita tahu. Tadi saya tidak menyangka kalau ternyata tadi saya terima tamu dari direksi tol. Ternyata itu kebersamaan kami dengan Pak Ronald menerima tamu secara resmi di Tribun Timur pada tanggal 26 Desember 2025. Saya kira saya juga banyak mengisahkan Pak Ronald waktu saya jadi wartawan. Saya tahu Pak Ronald sering di demo gara-gara tulisan saya dulu di sebagai reporter politik, reporter hukum dan kriminal. Pak Ronald pernah didatangi oleh beberapa PT-PT marah-marah di sini dan yang ditemui hanya Pak Ronald. Untuk ada yang menyebut Haji. Maka selamatlah Pak Ronald karena diduga haji sama Pak Haji Cipyanto. Jadi saya mohon maaf karena sekali mengusahakan Pak Ronald. Tadi teman-teman bilang Pak Ronald ini wajahnya Tribun. Kita juga sangat merasa bangga kalau bersama Pak Ronald keluar menemui relasi. Begitupun kalau ada Pak Ronald bersama kita menerima tamu. Mohon doanya Pak Ronald. Pak Ronald ini juga mengajar etika jurnalis pada semua calon reporter, calon wartawan Tribun Timur. Itu harus wajib hukumnya menerima materi etika jurnalis dari Pak Ronald dan dasar-dasar menulis berita. Terima kasih Pak Ronald. Mohon doanya mudah-mudahan saya bisa meneruskan harapan dan perjuangan Pak Ronald di Tribun Timur.
Pak Ronald ini sebelumnya selamat Natal Pak Ronald. Pak Ronald ini mengajarkan kita banyak hal. Kalau saya dengan beliau ini paling sering mendengarkan dia bercerita sebenarnya. Satu hal yang saya tangkap adalah di atas langit masih ada langit. Nah, Pak Ronald ini. Jadi terkadang kita biasa sombong karena kita pencapaian dalam obrolan-obrolan, ternyata dalam obrolan tersebut Pak Ronald langsung mengungkapkan, saya juga pernah begitu di tahun ini. Waktu dulu teman-teman selalu bercerita naik gunung, ternyata Pak Ronald jauh lebih duluan naik gunung. Makanya dari situ saya bilang, ternyata kita di Bero Pak. Ternyata Pak Ronald jauh lebih, dan dia naik gunung, naik kuda, tidak ada tenda, dan saya tidak percaya, saya butuh validasinya. Saya cek di Facebook yang ternyata ada. Ternyata ada. Nah, inilah Pak Ronald, dan selalu dengan gayanya yang seperti begini, rapi, mengajarkan kita bahwa memang di setiap ketemu orang memang harus punya etika, punya attitude. Nah, Pak Ronald lah. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ini momen yang berharga, masih dalam suasana damai Natal ya. Dimulai dengan kata kekeluargaan dan kita berakhir juga dengan kata kekeluargaan Pak di sini. Terus sapa kita ya, Pak Ronald rumahnya di Maisonet sana ya. Kalau ada yang jalan-jalan, masih segera menetap di Makassar tuh Pak? Tidak rencana balik ke Jakarta tidak ada ya? Rencana ke Manado lagi. Oh, Manado dulu ya, dalam suasana damai Natal. Baru foto bareng dengan Pak Ronald ya. Oke Pak Ron, minta maaf Pak Ron ya. Kalau ada apa-apa kita lanjut. Waduh, susah kalau untuk menggambarkan Pak Ronald, Pak. Pak Ronald ini buat kita ayah, rekan kerja, dan juga sahabat yang baik. Selama 20 tahun saya bekerja di sini, saya tidak pernah sekalipun melihat Pak Ronald. 22. Tidak pernah sekalipun melihat Pak Ronald marah ataupun cemberut dan lain sebagainya. Pokoknya positif vibes untuk Pak Ronald. Thank you. Bisa pelukan Pak Ronald. Selamat Pak Ronald. Pesan untuk Pak Ronald. Pak Ronald yang baik, tidak pernah marah, dan dia pendidik yang baik untuk karyawan Tribun Timur. Selamat Pak Ronald. Ya, Pak James. Bagi diri saya, Pak Ronald ini adalah suhu dari segala suhu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu bukan saja pada sisi redaksi, tetapi beliau itu adalah lebih banyak mengayomi. Dia hadir smart, dan sepanjang saya kenal beliau, dia tidak pernah saya lihat kelihatan muka yang susah murung. Intinya selalu ketemu motivasi. Tidak pernah saya dengar yang namanya bukan motivasi. Yang ketiga, beliau ini setiap hari tampil beda. Salah satu perbedaan tiap hari itu adalah ketika berada satu posisi dia sebagai orang tua, kadang-kadang juga sebagai seorang teman. Kalau kita orang Makassar, kayak saya mungkin orang kadang yang sering patah tuai. Dia pernah nanya, sering patah tuai. Kadang-kadang juga di perjalanan beliau naik beca atau bentor, hampir saya disenggol sama beliau. Jadi beliau ini di dalam kantor dan di luar kantor sama saja keadaan. Selamat Natal Pak Ronald, sehat selalu. Ada satu yang mungkin Pak Ronald harus bagi ke sini, tips sehat Pak. Ya. Kenapa jalan, kenapa naik angkot, akhir-akhir ini sering naik Grab mungkin. Nah ini yang terakhir mungkin, atau sekarang aja. Kenapa Pak? Ini ada pertanyaan kita. Kenapa itu Pak Ronald? Iya, bagaimana cara kita hidup sehat? Itu sebenarnya dia mulai dari hati kita. Kalau kita bisa membersihkan hati kita dari pikiran-pikiran yang membuat berat, maka hati kita juga akan berat. Artinya hilangkanlah semua hal yang berat dari hati kita, termasuk kegiatan di kantor.
Jangan kegiatan di kantor kita bawa pulang ke rumah, itu beban jadi makin berat. Nah, jangan kegiatan di kantor dibawa Bawa pulang ke rumah. Atau yang dari rumah dibawa ke kantor. Wah, itu beban berat. Ketika kita menghilangkan beban di hati kita, maka hati itu akan secara langsung mengatur ke otak bekerja, termasuk ke organ-organ tubuh yang lainnya. Ketika semua menjadi ringan, waduh, kita betul-betul bisa menjalankan. Berarti harus fun Paronal ya. Ya, dan apa yang selanjutnya sesudah kita membersihkan hati kita memelihara kesehatan tubuh. Kita minum jahe, minum apa? Jahe. Bagaimana kita menjaga kesehatan? Kita kan diberikan oleh Allah tubuh kita yang begini bagus. Jangan karena kita diberikan yang bagus, kita menyia-nyiakan pemberian Allah yang luar biasa. Kita juga harus menjaga tubuh kita. Menjaga mulai dari mana? Makanan, mulai dari bagaimana tidur, kemudian berolahraga. Ketika kita melakukan hal-hal yang menjaga tubuh kita, menghargai penghargaan dari Tuhan untuk kita akan tetap sehat. Jadi selain makanan kita jaga, kita juga usahakan pikiran, hati, dan kemudian baru organ-organ tubuh yang kita lakukan, latih supaya tetap kuat dan sehat. Ketika kita melakukan itu, maka kita sudah menghormati penghargaan dari Allah yang luar biasa memberikan tubuh kepada kita sekarang ini. Nah itu. Pak Ron, saya ingin ada cerita ini Pak Ron. Bulan lalu saya ketemu Pak Aksar. Ya, ada dari ulama itu. Dia bercerita kedekatannya dengan sahabat-sahabatnya, Pak Ali Hamu, Pak Oci, Pak Yusuf Kalla, gitu ya. Habis itu dia cerita khusus tentang Pak Ronald. Itu katanya pengantin baru. Betul itu Pak ya. Jadi Pak Oci pengantin baru didatangi, dikerjai. Pak Ronald katanya malam pertama didatangi di rumahnya. Betul itu, cerita dulu Pak, bagaimana itu? Ini kita bagaimana itu ceritanya Pak? Ya. Jadi ketika itu mau melamar calon istri saya. Yang yang pertama. Di Gunung Cimojong. Ya. Itu yang mengantar saya bukan orang tua saya, tapi teman-teman dekat saya. Agamamu, Tabihamu, Saiful Said. Kemudian karena saya yang mau datang meminta melamar, mereka yang ketuk-ketuk pintu. Mereka yang buka, langsung Saiful bilang, ini kami mengantar Pak Ronald. Masuk kita semua. Jadi itulah, dalam lamaran itu bukan orang tua yang mendampingi saya, tapi teman-teman karib saya. Itulah, semua mereka itu pendirinya Tribun Timur. Dan Fajar Pak ya? Ya, dan memang ketika kita mahasiswa, kita semua sudah berkecimpung di bidang jurnalistik. Di kami. Surat kabar kami susah. Nah itu, makanya mereka itu saya tidak bisa lupakan. Karena ketika melamar, orang tua tidak ikut, mereka yang datang ke rumah calon istri saya. Terus waktu malam pertama diganti. Ya, ketika malam pertama, saya sudah tinggal di jalan, pokoknya di daerah sini. Itu saya tidur diketuk-ketuk jendela saya. Sama siapa Pak? Mereka Pak. Ron, bangun. Kenapa ada tugas? Ada di putar. Mari kita jalan keluar. Nah itu kesetiaan saya sendiri. Kesetiaan kawanan yang kita jaga supaya tetap utuh sampai kita berusia lanjut. Itu Pak Ronald di Pedoman berapa tahun Pak? Karir wartawan dimulai di mana dulu Pak Ronald? Dari surat kabar kami, Kesatuan Aceh Mahasiswa. Tahun? Itu tahun 76. Baru ke? Baru 74 masuk di Pedoman Rakyat. Oh 68. Iya 68. Iya. 68 di surat kabar mahasiswa. Masuk Pedoman. 74 Pedoman Rakyat. Kemudian waktu itu belum menikah Pak di Pedoman. Sudah 72 menikah. saya menikah. Ya, terus Pedoman Rakyat. Kemudian dari Pedoman Rakyat saya berapa tahun di Pedoman? Di 74 sampai 78. Saya mengikuti pelatihan kerja wartawan daerah mewakili Pedoman Rakyat. Dengan perjanjian selesai latihan tidak boleh pindah ke surat kabar lain. Saya waktu itu di Jakarta saya praktek di area Suara Pembaruan. Ketika pulang Makassar
saya mengirim berita ke Suara Pembaruan. Ketahuan di Pedoman Rakyat. Akhirnya mereka kasih ultimatum, memilih Pedoman Rakyat atau Suara Pembaruan. Karena saya pikir saya pernah praktek di Suara Pembaruan, saya pilih Suara Pembaruan. Dari tahun 78 sampai 78. Tapi sebelum ke Jakarta, saya bekerja dulu di Harian Tegas. Ketika itu dipimpin oleh Alwiamu 2 tahun. Sesudah 70-80, saya pindah lagi ke Harian Fajar. Itu juga yang dikelola oleh Alwiamu. Ya, teman semua. Jadi Alwiamu bilang, kau kerja saya di Fajar. Sebelum pindah Jakarta, saya di Harian Fajar. Nah, di Fajar ketahuan oleh Samsul bahwa saya merangkap di Suara Pembaruan. Dikasih ultimatum lagi, mau pilih mana, Fajar atau Suara Pembaruan? Pilih. Akhirnya saya bilang saya pilih Suara Pembaruan. Itu 1990, dan ketika saya memutuskan pilih Suara Pembaruan, saya ditarik ke Jakarta. Nah itu dia. Tahun 1990. Sampai 2004. Sebelum Orde Baru. Ya. 2000, ketika 2004, 2003 datang lagi teman lama saya, Pak Alwiamu. Bukan, Aksa Mahmud. Ron, kita mau terbit surat kabar di Makassar. Kau pulang ke Makassar. Saya beritahu, bisakah saya pikir-pikir? Karena ini saya di Jakarta. Di Jakarta, saya banyak kegiatan-kegiatan yang bisa saya lakukan di Jakarta. Nah, sebenarnya saya pikir-pikir dulu ya. Tidak ada pikir-pikir. Besok kita berangkat ke Makassar. Nah itu, saya kembali ke Makassar bersama Pak JK Yusukala. Sama-sama. Paksa tuh Pak JK. Paksa. Satu pesawat kita. Nah, di pesawat ketemu orang-orangnya Harian Fajar. Mereka sudah tahu, astaga, jadi ke Makassar ini. Ketahuan. Dan sampai di Makassar saya tinggal bersama di hotelnya Pak Aksa Mahmud. Nah itulah pengalaman saya akhirnya. Pak Ronald lahir di mana sih Pak? SMP-nya, SD-nya di mana Pak lahirnya Pak? SD saya itu di Makassar. Lahir saya di Palu. Tapi Manado, bukan Manado? Bukan. Orang tua yang ke Palu. Orang tua asal Manado. Asal Manado. Minahasa. Iya. Terus ditugaskan di Palu. Saya ikut lahir di Palu. Dari Palu baru usia kelas 2 SD sudah pindah ke Makassar. Bapak kerja apa dulu Pak itu? Nah, itu dia, ayah saya itu seorang pendeta. Namanya siapa Pak? Ngantung. Iya, RPH Ngantung. RPH Ngantung. Pendeta di gereja mana dulu Pak di sini? Dulu mewakili gereja Indonesia untuk menggantikan pendeta-pendeta Belanda yang kembali ke Belanda. Tempatkan di Makassar. Gereja waktu itu yang di balai kota. Gereja itu kan banyak pendeta Belanda yang kembali ke Belanda. Digantikan oleh ayah saya. Gitu ceritanya. Ibu orang Minahasa juga. Iya. Minahasa. Tinggal di mana dulu di Makassar Pak? Kita tinggal sebelum tinggal di Gunung Merapi. Ada hotel yang namanya Hotel Rajin. Dari kecil kan saya sudah tinggal di Hotel Rajin. Jadi dari situ SD di mana Pak? Saya SD di SD Pembangunan. SD Pembangunan itu. SMP-nya? Dulu sekolah dasar latihan SGA. Latihan SGA. Terus SMP? SMP di SMP Kristen. Kemudian tamat SMP ke SMA 2. SMA Negeri 2. Iya, baru kuliah di Unhas. Fakultas Teknik Unhas. Sama Pak Aksa. Iya, semua. Satu sama Sarpul Desain. Kita fakultas teknik semua. Cuma tidak ada yang selesai. Ayo dia. Aksa, Alwiamu, saya, Sarpul Desain tidak ada selesai. Karena kita terjun di penerbitan mahasiswa. Oke. Terima kasih.